A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu sudah jelas sekali di 31-nya untuk mukminah ya. Quran surat An-Nur ayat 30 itu perintah Allah untuk laki-laki yang beriman. 31-nya untuk perempuan yang telah mengaku dirinya beriman. Maka saat ada orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, tidak bisa sakarepe dhewe lagi. Memang Allah beri kebebasan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, imanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau pengen kafir, pilihlah jalan kekafiran itu. Namun jika kemudian ada yang menyatakan diri beriman, termasuk kita ini, alhamdulillah, maka tidak boleh lagi seenak kita sendiri. Tidak ada kebebasan lagi. Kalau sudah menyatakan beriman, maka ada konsekuensi dari Allah. Apa itu? Udkhulu fis-silmi kafah, taat pada aturan Islam. Salah satunya dalam ayat ini, ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini bagian dari asilmu. Asilmu itu aturan Islam. Maka orang kalau sudah masuk Islam terikat dengan aturan Islam. Termasuk harus menjaga kemaluan, menundukkan pandangan. Pandangan ini, penglihatan kita yang beri siapa? Allah. Kemaluan juga Allah. Seluruh apa yang ada pada kita itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah itu suci, maka jaga kesuciannya. Jangan sampai kita kotori. Fungsi mata untuk apa? Melihat bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, fungsi mata sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, fungsi mata itu untuk melihat yang baik-baik. Maka ghaddul basar, kewajiban orang yang beriman menjaga pandangannya. Kalau imannya shadiq, imannya benar, begitu matanya melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka otomatis seketika itu juga imannya akan memalingkan penglihatannya. Jadi imannya menjadi tameng. Begitu melihat yang tidak baik, misal seorang laki-laki, pandangan matanya melihat seorang perempuan, menarik hatinya, tanpa sengaja dia melihat. Kalau iman yang ada dalam hatinya itu shadiq, niscaya dia tidak akan mengikuti pandangan pertama yang tanpa sengaja itu dengan pandangan berikutnya. Sebagaimana pesan Nabi kepada Ali, ya Ali, la tutbi'in nadrah an nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Jangan kamu iringi, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu tidak mengapa, tanpa sengaja di jalan memandang perempuan bukan mahram,
tertarik hatinya. Maka cepat-cepat imannya akan memalingkan, tidak akan mengikuti. Pandangan berikutnya dipentelengi terus, enggak. Tapi hadis Nabi itu juga ada yang buat gojekan. Wah, karena perintahnya jangan mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Begitu tanpa sengaja melihat perempuan cantik, tertarik hatinya, ora kedep-kedep, terus begini, biar tetap pandangan pertama. Diikuti terus begini. Nah, pola pikir Bani Israel sudah. Kalau imannya shadiq, niscaya dia akan tundukkan pandangan. Kalau imannya shadiq, niscaya dia tidak akan tertarik melihat rumput tetangga. Karena apa yang ada pada tetangga, ada pada pintu halalnya juga. Wis toh, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Apa yang ada pada rumput tetangga itu ada pada istri panjenengan. Orang mungkin beda, ada. Maka orang yang beriman itu hanya akan menggunakan penglihatannya untuk melihat yang baik-baik. Anugerah dari Allah, suci, akan tetap dia jaga kesuciannya. Atau melihat dari HP misalkan. Nah sekarang enggak, malah banyak yang sengaja mencari-cari di HP. Ya toh, pandangan-pandangan, tontonan-tontonan yang mengumbar aurat. Jane orang nonton tapi malah sengaja mencari-cari. Maka penglihatan tidak punya akhlak, penglihatannya tidak terdidik tanpa akhlak. Nah kalau kita ngaku beriman pada Allah, mari ghadul basar. Sesudah itu jaga kemaluan. Jangan diobral, jangan dilampiaskan pada pintu yang haram. Kalau para pemuda sudah kepingin ingin nikah, nikah. Kalau belum mampu, belum siap dengan puasa. Puasa berarti bisa puasa sunnah atau puasa menahan diri. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, biar kemaluan terjaga. Awalnya kemaksiatan di kemaluan itu awalnya dimulai dari pandangan biasanya. Begitu melihat, tertarik, kemudian menghubungi, ijol-ijolan nomor, saling WA, saling video call, akhirnya kencanan, ketemu, terjadilah kejahatan, kekejian, kemaluan. Maka jaga pandangan, jaga kemaluan kalau ngaku beriman kepada Allah. Kalau malu kepada Allah. Kalau tidak malu, kata Nabi kita, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak punya rasa malu kepada Allah, silahkan berbuat sesuka hatimu. Gunakan matamu, penglihatanmu melihat yang buruk-buruk, silahkan. Kemaluanmu diobral ke sana kemari, silahkan. Kalau kamu tidak punya malu kepada Allah, nikmatnya tidak seberapa, sengsara selama-lamanya. Maka kita orang yang beriman itu harus punya rasa malu. Karena malu ini, sifat malu kepada Allah ini min kalamin nubuwatil ula, termasuk perkataan para nabi. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi pun juga sudah dibekali oleh Allah untuk berdakwah, menyeru kepada Allah, menyeru manusia
Salah satunya dengan perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, lakukan sekehendak hatimu. Mau zina silahkan, mau melihat tontonan-tontonan maksiat juga silahkan. Mau mengotori anugerah yang Allah berikan, silahkan kalau kamu tidak malu kepada Allah. Nikmat tidak seberapa, neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini tidak hanya berlaku bagi mukmin laki-laki saja. Mukmin perempuan ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Baik mukmin laki maupun perempuan, saat dia menyatakan diri beriman kepada Allah, maka terikat dengan aturan Islam yang namanya asilmu. Ketika belum Islam, bisa sakarepe dhewe. Wong belum masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Namun begitu kita menyatakan diri masuk Islam, ingat ada aturan yang disebut Allah dengan asilmu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, harus masuk totalitas kafah jiwa dan raga pada aturan Islam yang dinamakan oleh Allah asilmu. Agamanya Allah sebut al-Islamu, innad dina indallahil Islam. Aturannya Allah sebut asilmu, udkhulu fis silmi kafah. Hasilnya assalam, yaitu surganya Allah. Wallahi yad'u ila daris salam. Jadi antara al-islamu, as-silmu, as-salamu ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, beberapa aturan Islam, salah satunya wajib hukumnya bagi setiap mukmin laki perempuan menjaga pandangannya, ghaddul basar, jangan memandang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Menjaga kemaluan wajib digunakan hanya untuk pintu-pintu halalnya, pasangan halalnya. Halal di sini berarti menurut Allah, menurut Rasulnya. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Mata bagi setiap mukmin fungsinya bukan hanya sebatas untuk melihat, namun melihat yang baik-baik. Kalau sebagai mukmin mata hanya berfungsi untuk melihat saja, apa bedanya dengan mata yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Mereka melihat dengan matanya. Kita juga melihat. Kalau mereka melihat semuanya dilihat, yang baik dan yang tidak baik dilihat, kemudian kita juga melihat semua yang baik dan tidak baik, lantas apa bedanya mata kita dengan mata mereka? Padahal kata Allah, orang yang tahu itu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Coba diingat kembali Quran surat Az-Zumar ayat 9, akhir ayat 9 itu. Ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang Islam yang senantiasa takut akan azab Allah, dan orang yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah. Karena takut akan azab Allah, maka orang Islam yang sesungguhnya sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sangat sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Karena orang Islam sing tenanan, yang sebenar-benarnya, itu yang senantiasa takut akan azab Allah dan senantiasa mengharap rahmat pertolongan dari Allah. Maka sulit untuk bermaksiat. Kalau ada orang ngaku Islam kok mudah maksiat, setiap hari bermaksiat, entah dengan penglihatannya, entah dengan lesannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya, Islamnya dipertanyakan. Jangan-jangan hanya pengakuan Islam di lisan, tidak sampai ke dalam hati. Maka banyak yang Islam KTP, ngaku Islam, ning matanya jelalatan kemana-mana. Ngaku Islam, ning kemaluannya kemana-mana. Berarti ini Islam-Islaman, bukan Islam sesungguhnya. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang yang tahu. Orang yang tahu betul akan azab Allah, sehingga takut betul kalau bermaksiat kepada Allah. Melanggar ketentuan Allah, ketentuan Rasul, itu takut sekali. Lah orang yang tahu harus beda dengan orang yang tidak tahu. Ayat kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun itu bukan hanya sebatas apresiasi dari Allah kepada orang yang berilmu saja, bukan. Namun ayat itu menjelaskan pada kita tentang tanggung jawab sebagai seorang muslim. Dunia tanggung jawab. Karena telah menyatakan sebagai orang Islam. Orang Islam itu orang yang tahu. Orang yang tahu harus beda. Kalau orang di luar Islam itu orang yang tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara menggunakan nikmat mata, mereka belum tahu. Sehingga digunakan untuk melihat apapun. Orang Islam itu orang yang tahu. Maka harus tahu bagaimana cara menggunakan nikmat mata. Jangan semuanya dilihat. Lihatlah yang baik-baik. Orang Islam tahu bagaimana cara menggunakan nikmat lisan. Maka gunakan untuk berucap yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Kalau setiap membuka mulut keluarnya caci maki, atau bohong, atau fitnah, atau ghibah, dan menyadari betul, maka lebih baik diam, mulutnya ditutup, jangan dibuka. Kalau dibuka keluarnya caci maki, perkataan-perkataan kotor, misuh, memfitnah, menggibah, dan sejenisnya, lebih baik diam, biar tidak keluar perkataan kotor itu. Karena jika keluar dari lisan kita perkataan kotor, hakikatnya kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui lisan ini. Kalau orang di luar Islam, wajar tidak tahu bagaimana mensyukuri nikmat lisan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan. Mereka tidak tahu. Maka bicarane ngawur sak senenge dhewe sesuai hawa nafsunya. Nah, kalau orang Islam juga keluar dari lisannya kata-kata kotor seperti itu, lantas apa bedanya lisannya orang yang ngaku beriman dengan orang yang belum beriman?
dengan orang kafir berarti tidak ada bedanya. Sedangkan orang Islam itu orang yang tahu, maka orang tahu itu harus menjalankan, mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau ada orang Islam sudah tahu aturannya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga lisan, kok ditabrak aturan itu karena mengikuti menuruti hawa nafsu, kata Allah itu bukan ulul albab sekalipun ngaku Islam. Bisa jangan-jangan ini bahasa Jawa ini apa ini? Ojo-ojo kan ngokonya. Kalau kromo Injile apa? Ampun. Napa ya? Mboten. Pokoknya jangan-jangan ojo-ojo ora waras. Orang ngaku Islam tetapi matanya masih jelalatan kemana-mana. Kemaluannya masih digunakan bukan pada yang halal. Ini jojo rawa rasa kali, karena ulul albab itu orang yang bisa berpikir, mengambil pelajaran. Coba ulul albab itu siapa? Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya, orang-orang yang ulul albab, akalnya sehat, itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan menjalankan petunjuk itu sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali mengikuti sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Kata Allah begitu. Maka kalau ada orang yang ngaku Islam kok masih belum bisa menjaga pandangan, kemaluan, dan lain-lain sebagainya, menggunakan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan, bisa jadi akalnya tidak waras. Bisa jadi akalnya tidak waras, karena dia bukan ulul albab, sudah tahu itu larangan Allah, mata jelalatan itu larangan Allah, kenapa masih dilanggar larangan itu? Berarti hanya mengejar hawa nafsu sesaat, kenikmatan sesaat, semu sengsara selama-lamanya. Nah, maka mari kita benahi penglihatan kita, pandangan kita, lisan kita, pendengaran, tangan, kaki, hati, kemaluan. Semua apa yang ada pada kita ini anugerah yang suci dari Allah, maka jangan dikotori. Kalau mau mengotorinya, malulah kepada Allah. Allah sudah beri anugerah yang suci, Allah tunjukkan bagaimana cara menggunakannya agar selamat dunia akhirat, agar tetap dalam kesucian. Kenapa kita mengotorinya? Karena menuruti hawa nafsu, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Setan itu memang ngajak kepada kesenangan yang sifatnya sesaat, semu, menipu, dan membinasakan. Malulah pada Allah kalau mau mengotori anugerah suci dari Allah ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?